حي على الفلاح. الحمد لله القائل في كتابه العظيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، ينادي على الأمة إنما أنا رسول الرحمة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الرحيم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أيها الكرام معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال تعالى آمرا تقواه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ikhwatul iman jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Mari kita awali dengan bersyukur alhamdulillah. Hari ini kita menunaikan ibadah solat Jumat sekali lagi di masjid kita Al-Falah, dan kita masih berada di bulan Rajab, bulan yang disebut oleh para ulama Syahrul Ghiras, bulan pembibitan, untuk kemudian nanti di bulan berikutnya kita suburkan dengan disiram dengan air Syahrul Siqayah, itu bulan Sya'ban. Nah, kemudian kita memasuki Syahrul Hasad, bulan memetik buahnya, yaitu di bulan suci Ramadan. Maka seyogyanya kita harus siap mulai sekarang, bahkan sebelumnya harusnya siap. Paling tidak kita sholat Jumat hari ini di Masjid Al-Falah harus bertafakur, harus banyak berzikir, berdoa, agar kita mendapat kesempatan sekali lagi diberi oleh Allah untuk bisa hidup di bulan suci Ramadan yang akan datang, insyaallah. Ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran Allah berkali-kali mengingatkan kita agar bersyukur. Itu bisa disimpulkan, agaknya memang banyak orang yang kurang bersyukur atau sedikit bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, begitu Allah berfirman. Sedikit sebenarnya hamba Allah yang benar-benar bersyukur. Dan untuk bersyukur dengan baik itu perlu ilmu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Anda tidak mungkin menghitung nikmat Allah yang tidak terhingga ini. Tapi kemudian Allah mengumumkan innal insana ladzalumun kafar. Banyak manusia yang zalim, mendolimi dirinya, mendolimi orang lain, bahkan mendolimi alam, serakah, sehingga berakibat bencana di mana-mana yang seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak orang serakah dan mereka itu adalah orang-orang zalim yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara begitu banyak nikmat itu ada nikmat yang sangat tinggi nilainya, tapi banyak orang yang tidak pernah berpikir bahwa itu adalah nikmat waktu. Nikmat waktu. Al-waqt huwa min a'zamin ni'am. Waktu itu adalah salah satu nikmat yang sangat berharga. Karena waktu ini itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dan semua jamaah salat Jumat diberi kesempatan untuk beribadah di Masjid Al-Falah. Ini waktu, kesempatan yang luar biasa nilainya kalau kita gunakan. Di situ ada surga. Tapi ketika orang tidak menghargai waktu, tidak memahami bahwa waktu itu adalah
wi'a'ul amal. Waktu adalah bejananya amal. Banyak orang mengatakan, saya nggak bisa sholat berjamaah di masjid rutin, nggak ada waktu. Saya nggak sulit baca Quran, tidak ada waktu. Saya ikut pengajian, sulit waktunya. Kenapa yang lain-lain bisa? Bukan tidak ada waktu, tidak memberi waktu. Dia tidak menggunakan waktu itu untuk menikmatinya agar bisa masuk surga. Waktu juga dikatakan al-waqt huwa taqah. Waktu itu power. Orang dengan mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal dunia, dia masuk surga. Sangat luar biasa waktu ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rugi kalau kita tidak memperhatikan nilai waktu ini. Hari ini adalah Jumat kedua tahun 2026. Saya sudah berpuluh tahun khutbah di masjid, di mimbar ini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa sekarang orang sering kita dengar ucapan orang, waktu begitu cepat. Tidak penting kita mengatakan itu. Yang penting adalah jangan berpikir di belakang, pikir ke depan. Saya dan semua jamaah tidak tahu apa masih bisa sholat Jumat minggu depan atau Jumat yang akan datang. Ilmuhu indallah. Maka ketika kita mendapat kesempatan seperti ini, itu harus dimanfaatkan yang optimal. Ada seorang soleh bertanya kepada orang alim dan mengatakan, ayyuhal alim, syawwiknil jannah. Wahai orang alim, kata orang yang rindu dengan surga ini, buatlah saya rindu dengan surga. Kalau kita tidak pernah berpikir bahwa saya harus masuk surga, bagaimana mau merindukan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan? Para sahabat Nabi itu kalau sudah mendengar surga dikejar, apapun mau dikerjakan untuk itu. Orang alim, orang soleh ini bertanya kepada orang alim, syawwiknil jannah ya ayyuhal alim. Tolong saya diajari bagaimana supaya saya rindu dengan surga. Dijawab oleh orang alim ini, fiha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Rasulullah. Wa alaika an tastaqima fi dinillah. Kamu harus beristiqamah untuk bisa bersama dengan khairil bashar. Awwalu man yadkhuluha huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali menikmati surga bukan Nabi Adam, bukan Nabi yang lain, tapi Muhammad Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Fiha Rasulullah. Di situ ada Rasulullah. Mari kita bertanya, aina nahnu min Rasulillah? Bagaimana keterkaitan kita ini dengan Nabi? Apa sudah cinta kepada Nabi? Atau cuma Nabi ada di benak saja? Sedangkan Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain bal wa min nafsihi. Allahu Akbar. Nabi bersabda, belum bisa dikatakan Anda beriman dengan benar dan baik sebelum cinta kepada Rasulullah SAW. Lebih dari cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada semua orang, bahkan kepada dirinya sendiri. Itu baru orang cinta. Dan ketika kita cinta kepada Nabi, Nabi pasti orang yang masuk surga pertama. Kita ingin bersama Nabi. Apa yang sudah kita kerjakan untuk bisa masuk surga? Itu yang harus kita jawab. Orang alim ini memberi nasihat untuk kita semua ini. Alaika an tastaqima fi dinillah. Anda harus istiqamah untuk bisa menikmati surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, al-istiqamah lil mu'min huwa haqiqatu hayatihi. Istiqamah bagi orang yang beriman itu sebenarnya adalah hakikat kehidupannya. Dan ini adalah orang yang mampu memanage waktu. Saya sering prihatin ketika mendengar orang barat itu lebih memperhatikan waktu dari orang Islam. La ilaha illallah. Memalukan itu. Tidak ada satu ajaran yang memperhatikan waktu melebihi Islam. Allah berkali-kali bersumpah di dalam Al-Quran dengan menggunakan waktu. Wal subhi, wal laili, wal nahari, wal fajri, wal asri. Semuanya itu waktu-waktu.
Maksudnya apa? Perhatikan itu waktu. Jangan dibuang, digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Kalau di depan masjid ini misalnya ada orang membakar uang, Anda akan mengatakan orang ini bodoh atau nggak normal orang ini. Tapi Anda melihat banyak orang yang membakar waktunya, dibuang begitu saja, duduk, tidak ada konsep, bicara asal-asalan saja, duduk di kafe untuk minum satu gelas kopi saja berjam-jam. Itu namanya membuang waktu. Dan waktu itu jauh lebih mahal dari harta. Anda kalau tidak punya harta bisa pinjam, tapi Anda tidak bisa pinjam waktu. Anda tidak bisa beli waktu. Tapi dengan harta, dengan waktu, Anda bisa mendapatkan harta. Dengan waktu, Anda bisa mendapatkan surga. Tapi dengan waktu, banyak orang masuk neraka. Karena tidak dihargai waktunya itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, di dalam surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta, wa man taba ma'aka, wa la tadghaw, innahu bima ta'maluna basir." Ini diarahkan pada Rasulullah SAW untuk kita. Fastaqim kama umirta. Beristiqomalah. Diarahkan pada Rasulullah SAW. Wa man taba ma'ak. Dan orang-orang yang bertobat bersamamu ya Rasulullah. Mari kita menjadi seperti mereka itu. Bertobat. Mengikuti jejak Rasulullah. Wala tadghaw. Jangan melakukan hal-hal yang berlebihan. Membuang waktu seenaknya saja. Dianggap waktu itu gampang saja. Saya sering mengatakan di mimbar ini, kalau tadi pagi Anda tidak sholat subuh di masjid, sampai kiamat gak ketemu lagi dengan waktu pagi tadi itu. Mari kita cerna dengan cerdas. Waktu yang sudah lewat, ma madha fata, wal mu'ammalu ghaibun, walakal waqt alladhi anta fih. Begitu kata para orang arif. Yang sudah lewat, selesai. Yang akan datang gaib, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi besok. Waktu yang berharga adalah waktu sekarang ini. Sekarang ini kita berada di masjid, saya berkhutbah, Anda mendengarkan. Tidak semuanya berkonsentrasi dengan baik. Yang berkonsentrasi dengan baik, insya Allah akan mendapatkan barakah dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang sholat Jumat tidak siap dan tidur. Karena tidak melihat bahwa waktu sholat Jumat ini mahal. Kenapa Rasulullah mengajarkan kalau sholat Jumat itu sunnah mandi supaya tidak ngantuk? Kenapa Rasulullah memberi contoh kalau sholat Jumat pakai pakaian yang baik? Banyak orang sholat Jumat asal-asalan saja pakaiannya. Sah-sah saja. Tapi al-Islamu dinul akhlaq. Islam itu bukan masalah sah dan tidak sah. Bukan hanya itu. Bukan masalah haram dan halal saja. Walakin innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hakadha yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan saya diutus ini untuk akhlak. Anda kalau diundang orang penting, diundang ada acara perkawinan atau acara apa saja, Anda pakai jas, pakai pakaian yang baik, menghormati yang mengundang itu. Tapi ketika Anda diundang oleh Allah, apalagi acara sholat Jumat ini momentum yang luar biasa. Bukan tidak mungkin Anda sholat Jumat hari ini dengan baik, kemudian Anda bisa melaksanakannya dengan tumak nina dan benar dan baik dengan sunnah-sunnahnya, karena itu Anda masuk surga. Sangat mungkin. Itu yang saya katakan bahwa waktu itu adalah tokoh. Al-waktu qimah. Waktu itu adalah power. Waktu itu adalah punya nilai. Itu yang seringkali tidak dipikirkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Rasulullah SAW berpesan kepada kita, istaqimu, kata Rasulullah, walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafid ala wudu illa mu'min, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Kata baginda Rasulullah, beristiqomahlah Anda. Istiqomah. Al-mu'min daiman mashghulun bi rabbih. Orang beriman itu selalu sibuk dengan Allah. Apapun yang dikerjakan, arahnya menuju Allah. Dia kerja, arahnya ingin ridho Allah. Dia kerja, memperhatikan peraturan Allah. Dia makan, dia kawin, dia
bahkan berolahraga, itu yang dipikir bagaimana olahraga saya supaya ada kredit poin di akhirat. Itu orang cerdas. Dan Rasulullah mengatakan istaqimu, istaqimu. Anda istiqomah menggunakan waktu ini sebanyak mungkin, sesedikit mungkin terbuang waktu kita itu, apalagi yang sudah usia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mati tidak harus tua, mati tidak harus sakit. Banyak anak-anak muda meninggal, dan kita kalau meninggal itu sendiri, kita sendiri berangkat ke sana. Tadi sebelum saya kemari, saya memberi tausiah, ada salah seorang kerabat saya meninggal dunia, lalu saya sampaikan tausiah kepada mereka yang melayat. Saya katakan, yadba'ul mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarja' ithnain wa yabqa wahid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengantarkan jenazah, itu yang mengikuti jenazah itu ada 3 komponen. Yang pertama, keluarganya. Yang kedua, hartanya. Barangkali mobilnya atau pakaiannya atau selimutnya. Dan yang ketiga adalah amalnya. Yang kedua ini kembali semuanya. Yang tinggal adalah amalnya. Yang tinggal adalah amalnya. Itu yang bermanfaat. Semua aset kita, semua milik kita, ketika kita meninggal dunia, sudah tidak ada kepemilikan sama sekali, dan yang ada adalah tanggung jawab. Oleh karena itu, Nabi berpesan, istaqimu walan tahsu. Anda beristiqomah, dan Anda tidak akan bisa menghitung apa yang Anda dapatkan dari istiqomah. Sangat banyak. Itu salah satu interpretasi. Tapi yang kedua, Anda tidak mungkin untuk beristiqomah 100%. Tapi paling tidak berusaha untuk istiqomah. Wa'alamu, ketahuilah, kata Rasulullah. Wa'alamu, ini lebih dari sekedar ketahuilah. Tapi pelajari. Anna khaira amalikum as-salah. Amalmu yang paling baik dan paling penting adalah solat. Tidak banyak orang pada hari Senin yang lalu dalam ceramah maghrib saya berbicara tentang semakin sulit orang sholat khusyuk di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena dunia di sekitar kita ini sangat menguasai medsos setiap hari. Itu memberi berbagai macam informasi antara hak dan batil campur aduk, dan pada umumnya mayoritas adalah urusan duniawi. Bagaimana mau sholat dengan khusyuk? Apalagi tidak siap ke masjid, hanya mampir saja. Enggak bisa. Dan Rasulullah mengatakan, di akhir zaman nanti ilmu diangkat oleh Allah, dan yang paling pertama diangkat adalah kekhusyuan. Nanti Anda masuk masjid tidak melihat orang sholat khusyuk. Banyak masjid bagus, banyak masjid mewah, tapi nanti pada akhirnya sedikit orang khusyuk di sana. Dan Rasulullah mengingat, wa'lamu anna khaira amalikum as-salah. Ketahuilah, kata Rasulullah, amalan yang paling penting dari apa yang Anda kerjakan itu salat. Apakah kita sudah memposisikan salat paling penting? Apakah kita setiap hari semuanya sudah tahu jam berapa saya harus salat subuh, harus salat zuhur? Belum tentu. Karena persepsi orang terhadap salat itu berbeda-beda. Kalau Anda melihat solat sekedar pekerjaan rutin saja, pokoknya saya solat, enggak mungkin bisa baik. Diingatkan oleh Rasulullah, anna khaira amalikum as-salah. Ujungnya Rasulullah mengatakan, wala yuhafid ala wudu illa mu'min. Tidak mungkin orang menjaga dirinya dengan wudu kecuali orang yang berkualitas imannya. Dan salah satu contoh adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu an, muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicampakkan di zamannya, seorang mantan budak dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Umar kalau bertemu dengan Sayyidina Bilal mengatakan, Bilalun sayyiduna, a'taqahu sayyiduna. Bilal, mantan budak yang dicampakkan itu adalah tuan kita ini, sayyid, itu Bilal. A'taqahu sayyiduna, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, itu sayyid. Itu tuan kami, kata Sayyidina Umar. Tidak ada orang yang didengar suaranya di surga ketika Rasulullah dimi'rajkan kecuali Bilal ibn Rabah. Kecuali Bilal ibn Rabah.
Rasulullah mendengar suaranya Bilal di surga, orangnya masih di bumi belum meninggal. Itu Bilal. Ketika Rasulullah turun dari Mi'raj, ditanya oleh Rasulullah, apa yang Anda kerjakan wahai Bilal? Ana asma' daqqa rijlik. Saya mendengar suara Anda berjalan di surga dan saya tanyakan, katanya hadza Bilal ibn Rabah. Allahu akbar. Muadzinir Rasul. Kemudian Sayyidina Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya cuman punya satu kebiasaan, kalau batal wudu, saya langsung wudu lagi dan saya sholat 2 rakaat. Namanya sunnatul wudu. Dari situ kemudian Rasulullah menetapkan sunnah namanya sunnatul wudu. Masya Allah. Wal wudu'u silahul mu'min. Wudu itu adalah senjatanya orang yang beriman. Anda kalau keluar dari rumah dalam keadaan wudu, Masya Allah, itu sudah berpikir, nanti saya akan berhenti di Masjid Al-Falah. Bukan mampir, tapi sudah diprogramkan. Coba dibiasakan wudu. Setiap keluar wudu, mau tidur wudu. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Kalau Anda akan tidur kemudian wudu, baca doa, lalu meninggal dunia, mata alal fitrah, kata Rasulullah. Banyak sebetulnya yang diajarkan oleh Rasulullah ini agar kita ini bisa menikmati waktu yang tersisa pada diri kita ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menggugah kita semuanya untuk lebih memperhatikan waktu. Jangan dibuang. Untuk lebih memperhatikan solat kita. Dan terus berdoa minta tolong kepada Allah agar bisa istiqamah. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah. Wa jannabana wa iyyakum tariqus syarri wal ghawayah. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah haqq tuqatih. Takwa yang penuh kesungguhan. Enggak mungkin orang bisa bertakwa dengan benar dan baik kecuali mengerti apa takwa itu, bagaimana takwa itu, dan itu perlu belajar. Ini salah satu media belajar. Kita sholat Jumat ini bukan hanya sholat 2 rakaat, tapi didahului dengan studi al-Islam melalui khutbah ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan takwa. Bahkan persyaratan khutbah Jumat harus berpesan takwa. Karena tidak mungkin orang masuk surga kecuali bertakwa. Al-jannah wa'iddat lil muttaqina faqat. Surga itu dipersiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah menggunakan kata surga itu diwariskan. Menarik sekali. Tidak ada yang tidak menarik dalam ayat-ayat Al-Quran. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyah. Itu surga itu, kata Allah, saya wariskan. Kita kalau mendapat warisan itu gak ikut kerja. Jangan dikira kita sholat Jumat ini lalu sholat Jumat ini mengantarkan kita ke surga. Jangan dikira kita puasa, haji semuanya lalu mengantarkan ke surga. La yadkhulul jannah ahadukum bi'amalih. Begitu Rasulullah bersabda, tidak masuk surga, kalian tidak dimasukkan surga oleh amal kalian itu. Para sahabat terperanjak bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, wala ana. Kaifa nadkhulul jannah ya Rasulullah? Bagaimana kita masuk surga? Nabi menjawab, illa
an yataghammadani Allah birahmatih, kecuali saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita solat supaya mendapat rahmat. Kita haji supaya mendapat rahmat Allah. Kita infak, sedekah supaya terus mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah itulah yang bisa mengantarkan kita masuk surga, bukan amal kita ini. Oleh karenanya di dalam Islam silaturahmi itu sangat penting. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Ingat itu. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Pemutus silaturahmi tidak masuk surga. Kenapa? Karena masuk surga itu dengan rahmat Allah. Jangan kita mengandalkan saya sudah bangun masjid, saya sudah haji sekian kali. Kalau tidak mendapat rahmat Allah, nggak bakalan sampai ke surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup dengarkan baginda Rasulullah berpesan agar kita semuanya masuk surga. Kata beliau, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allah, bertakwalah Anda dimanapun. Bertakwa di mana saja, bukan hanya di masjid, bukan pada waktu umroh, pada waktu haji lalu memperhatikan takwa. Tidak. Haitsuma kunta, di mana saja, kapan saja berfikir tentang takwa. Anda berbisnis, berfikir ini halal atau haram ini. Kalau haram saya tinggalkan, itu artinya takwa. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah. Coba indahnya hadis ini. Kalau Anda berbuat salah, cepat ditutup dengan sedekah, dengan amal soleh, bertobat, ditutup oleh Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allah. Sesudah itu Rasulullah berpesan, berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Akhlak itulah yang akan menjadi pokok penilaian seseorang terhadap Anda, terhadap kita ini. Kalau orang pandainya bagaimana, begitu bertemu dengan temannya lalu dia sombong, atau dia berbicaranya sesumbar macam-macam, sudah nggak simpati lagi orang. Itu adalah akhlak. Menghargai orang, itu adalah akhlak. Tepat janji, itu adalah akhlak. Semuanya Islam sudah menata dengan baik. Tinggal kita bisa enggak menjadi orang Islam yang berkualitas. Kata seorang ulama dari Turki namanya Fatahillah Ulan, dia mengatakan hadhil hayah tahtaju ilal Islam wal Islamu yahtaju ila man yumaththilil Islam. Kehidupan ini perlu Islam. Enggak mungkin akan menjadi baik kalau Islam tidak dimanfaatkan. Apa yang kita lihat sekarang ini? Banyak koruptor. Kenapa? Tidak Islami. Kalau kita mau menata semuanya dengan baik, Islamkan semuanya. Dan yang diperlukan bukan seminar, bukan pidato. Yang diperlukan adalah orang yang bisa mempraktekkan Islam dalam perilaku. Itu yang diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlak yang baik dalam kehidupan ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi muslim yang berkualitas. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ihya'i minhum wal amwat. Innaka karimun sami'un qaribun mujibu da'awat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi biladina Indonesia wa fi biladil muslimina 'ammah. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. دمر أعداءهم من اليهود وأعوانه يا رب إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تؤذبنا إنك علينا قادر يا رب العالمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا رب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم باعد أنفسنا من النار يا رب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. تقبل منا يا رب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر